Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Dan bagaimana kabarnya? Baik. Kemarin sore kurang baik ya. Apa yang terjadi kemarin sore? Oh iya, makanya hari ini lihat depan, belakang, kanan, kiri Anda berjubel. Masih ada yang daftar. Selamat datang. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Kalau sudah duduk di situ harus daftar jadi petugas liturgi. Oh ya, siap. Kalau begitu nanti seksi liturgi akan mencatat nama Anda. Atau mungkin karena kalian anak-anak SMK Bonaventura sehingga membuat mereka ingin mendengar suaramu hari ini. Iya. Sudah lengkap pasukannya? Sudah. Terima kasih ya. Gak bosen ke sini? Senang? Oke, tepuk tangan umat untuk mereka. Nah, setelah saling menyapa dengan penuh sukacita, mari kita dengarkan peristiwa Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pada Minggu Prapaskah ini dalam Injil menyatakan kemuliaannya di atas gunung yang tinggi. Menyatakan kemuliaannya. Dan penglihatan kemuliaan ini bagi para murid dan secara khusus bagi seorang Petrus, melihat kemuliaan Yesus itu membuat dia ingin melihatnya seterusnya. Seterusnya. Bahkan usul 3 kemah. Seperti Anda mungkin kalau mendengarkan Injil, homiline Romo, terus jok mandek-mandek kali-kali gitu. Atau kebalikannya, ndang cepet Romo, ndang benda ulang, begitukah? Itu membuatnya ingin melihat terus. Tetapi tiba-tiba terdengar suara dari langit yang menyatakan siapa guru mereka itu. Mereka diperintahkan untuk mendengarkan dia. Apa artinya bagi kita dalam masa Prapaskah ini? Apa yang mau dikatakan oleh Injil Minggu Prapaskah ini? Sementara kalau Anda masih ingat minggu lalu kita dengarkan peristiwa Injil tentang apa? Halo? Ayo, jangan datang lebih awal. Minggu kemarin misal? Loh, kok saling tengok, lupa? Apa minggu yang lalu? Lali tenan loh. Waduh, durung sarapan nih. Tentang Yesus dibawa kemana? Padang Jinglang, padang gurun, menghadapi godaan dari mulai ingat lah. Minggu kedua ini penglihatan akan kemuliaan. Apa yang mau dikatakan? Selama Prapaskah ini 40 hari ini memandang kemuliaan Yesus, saudara-saudari, rupa-rupanya adalah suatu pendakian. Ngomong-ngomong pendakian, kemarin itu kita dapat tamu 2 romo. Salah satunya lagi ulang tahun. Dan mereka punya hobi yang sangat baik, bagi saya sangat mengesankan, yaitu salah satunya hiking, mendaki gunung. Saya yakin 2 romo ini hari ini ngomong-ngomong soal penglihatan kemuliaan Yesus di atas gunung paling cerita. Salah satunya ulang tahun lalu merayakannya dengan mendaki gunung Lawu. Isuk berangkat, sore tekone, sesuk-isuke lari pagi, menyesuaikan berapa kilometernya sesuai dengan tanggal dan bulannya. Ada yang ketemu kemarin pagi? Karena sampai di alun-alun, sampai di mana ini juga, di stadion,
Salah satunya itu menyesuaikan ulang tahunnya bukan pada hari kemarin. Kebetulan angkanya lebih kecil, sementara yang ulang tahun itu angkanya lebih panjang, lebih besar, maka dia larinya lebih besar, lebih banyak kilometernya. Bisa mengerti maksud saya? Nah, yang di stadion ini yang angkanya lebih kecil, dia mandek, ayo kue ben pas karo ulang tahunmu kurang sak putaran ning gone stadion. Paham Bu? Paham ya? Jadi nambahi dhewe pokoknya pas karo jumlah angka ulang tahunnya untuk kilometernya. Sing ngenteni menengahe marno delok es gubis, es gubis. Es apa? Oh iya itu maksudnya gabis apa? Gubis lah nggo sayur. Mendaki gunung. Prapaskah berarti kita mendaki sebuah gunung bersama Yesus. Kita diajak Yesus untuk mendaki gunung. Dan apa artinya? Gunung adalah saat dimana kita berdoa. Yesus membawa kita dalam peristiwa ini naik ke atas gunung. Untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Dia. Jadi saudara-saudari, masa Prapaskah ini harus kita lihat yang adalah peristiwa kita ini diundang, diajak oleh Yesus untuk mendaki gunung. Suatu peristiwa hidup yang ada dalam doa, membawa segala apa yang terjadi untuk melihat kemuliaannya. Melihat kemuliaannya, apa yang kira-kira bisa kita mengerti? Petrus mendahului kita. Penglihatan ini bagi kita memang belum diberikan sekarang. Mengapa? Karena itu akan diberikan di masa yang akan datang. Adanya mana? Di dunia seberang. Jangan tanya saya seberang mana. Kecuali Anda pengen ditimbali Gusti lebih dahulu, akan melihat kemuliaan itu. Kemuliaan Yesus itu adalah suatu rahasia, tetapi begitu sangat membahagiakan bagi orang yang melihatnya, meskipun hanya sebentar. Dan itulah yang dialami oleh Petrus, saudara-saudari, membuat dia tidak mau kembali lagi di dunia, turun dari gunung. Itu kemuliaan. Lantas tiba-tiba kita mendengarkan suara Bapa yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kita memang belum melihat kemuliaan Yesus, tetapi kita bisa mendengar dia. Prapaskah adalah suatu pendakian menuju gunung. Melalui apa? Melalui pendengaran. Setiap hari kita bisa memandang dia dan mendengarkan dia. Saat mana? Saat Injil dibacakan. Walaupun yang kemarin minggu anak sing lali ya dibacakan apa. Hari ini kita melihat dia naik gunung untuk berdoa dan menyatakan kemuliaannya. Dia memang tidak berkata apa-apa kepada para murid. Suaranya pun tidak didengar. Tetapi kita diperintahkan mendengarkan dia. Lalu apa yang harus kita dengarkan secara khusus dalam masa Prapaskah ini? Kira-kira apa yang harus kita dengarkan perkataannya? Sementara tadi dalam Injil dia tidak berkata apa-apa, bahwa dia apa yang harus kita dengarkan?
adalah perkataan dia saat ada dua tokoh perjanjian lama. Siapa? Musa dan Elia. Merekalah wakil dari perjanjian lama, mewakili Taurat dan para nabi dalam perjanjian lama. Kita akan mendengarkan selama masa Prapaskah ini tentang pembicaraan dia bersama dua nabi ini, yaitu tentang kepergiannya ke Yerusalem. Apa artinya kepergiannya ke Yerusalem? Bahwa dia akan memasuki sengsara, penderitaan, dan kematian. Anda pernah berbicara tentang sengsara, penderitaan, dan kematian? Apakah itu menjadi topik menarik? Masa Prapaskah itu justru harus menjadi topik iman. Mengapa kita 5 kali masa Prapaskah ini dalam 5 kali hari Minggu? Mengapa kemudian masuk pekan suci sampai kemudian Minggu Paskah? Menjelaskan apa? Menjelaskan itulah yang kita dengarkan. Kita perlu mendengarkan berulang-ulang pembicaraan selama masa Prapaskah ini tentang tujuannya pergi ke Yerusalem. Ini adalah saat yang sangat khusus merenungkan misteri itu. Gak enak saudara-saudari merenungkan misteri susah, ditolak, dikhianati. Tapi Anda bisa menolak ketika itu terjadi? Ya iso milih. Yesus bisa menolak itu sebenarnya karena dia berkuasa. Tapi dia membicarakannya itu, mempersiapkan para muridnya, walaupun ada yang gagal, ada yang belum mengerti. Bagaimana Anda melihat kesusahan harian? Hari ini ada yang susah enggak? Belum, Romo. Siapa tahu. Kalau kemarin ada yang berani angkat tangan, ada Romo, jam ini saya susah, saya ditolak, saya di PHP. Apa reaksi ketika menghadapi itu? Bagaimana Anda memahami itu dalam misterinya sengsara Yesus, dalam misterinya penderitaan Yesus, dalam misterinya kematiannya? Membuat pembelaan diri, menyalahkan orang lain, mungkin itu jadi pilihan pertama kita. Tapi Yesus sampai nanti pekan suci bukan pilihannya. Karena rupanya apa, dengan memahami misteri ini, sengsara, wafat, hingga kebangkitannya, itu membuat kita diselamatkan. Seperti Bapak Ibu, kita menghadapi bagaimana anak-anak sulit untuk diajak menjadi lebih baik, gak cepat ngerti, dan Anda merasa sepertinya apa, aku gagal dari wong tua ya. Padahal wis berkorban. Anda membuat pilihan apa? Menolak anak? Mengusir anak? Bisa. Tapi saya yakin Anda enggak memilih itu. Karena apa? Untuk keselamatan anak. Bagi saya peristiwa itu bisa paling mudah untuk memahami misterinya Yesus ini. Maka betapa pentingnya perkataan Yesus ini selama masa Prapaskah tentang kepergiannya ke Yerusalem itu harus kita dengarkan. Dengan memahami misteri ini akan membantu diri kita. Berkat Tuhan menyertai kita.